Ucapan dari ucapan jangan lupa datang tanggal segini iya. sama bang besok gue ulang tahun bang. Nah, itu juga ada kan? Itu kayaknya sih Ben. Balik lagi sama gua Raben, lupa gua mic-nya di sini. Yes, ini dia sama gua Raben di channelnya indobrew.tv, di mana lo akan menyaksikan sesuatu yang bisa belajar kali ya. Karena ini ada isinya, tapi obrolannya santai. Ini namanya Belajar Ganteng, di mana di Belajar Ganteng ini kita sama-sama mencoba untuk mengetahui sesuatu tentang ganteng, bukan cuma fisik tapi selera. Dan sekarang gue udah kedatangan sebuah tamu spesial juga. Ini tamu paling keren Belajar Ganteng sejauh ini karena dia membawakan suguhan juga di sini. Ada Joe Summerland. Thank you brother, cheers. Dia datang bawa El Diablo. Ini enak men. Enak ya. Gimana? Kabarnya gimana Ben? Baik dong. Lo gimana men? Sehat. Sehat. Ini gue sangka bir hitam men. Ternyata bukan ya. Iya, biar putih nih. Casingnya doang. Benar. Gokil. Bisa dicoba. Tapi kita mau ngebahas tentang banyak hal di sini. Joe Summerland ini seorang gitaris, fashionista. Kayaknya kurang cocok ya. Seseorang yang peduli akan hal keren. Gue bisa bilang gitu sih, karena lo bisa cek Instagramnya. Kalau misalkan lo udah kenal juga mungkin lo udah tahu banget. Gue pengen langsung ngebahas tentang Belajar Ganteng. Belajar Ganteng ini kita pengen sesuatu yang menurut kita kayaknya perlu orang ketahui, khususnya orang Indonesia lah ya yang nonton, dan mungkin mereka juga jadi belajar untuk lebih baik dari sebelumnya. Kita mulai dari musik. Lo bermusik tuh dari kapan, man? Gue bermusik dari SD kayaknya Ben. Dari SD. Dari SD. Udah langsung main gitar? Belajar main gitar ya, tapi sempat lompat ke drum juga sih. Oke. Sempat lompat ke drum tapi capek, terus di belakang juga kan kayak balik lagi aja ke gitar sih kayak. Kayak di belakang nggak kelihatan banget juga kadang-kadang. Capek juga. Sempat ada ini, kalau kan lo ngeband nih. Ada yang bilang kalau vokalis ceweknya paling banyak. Anjing ya. Kalau basis ya 2 atau 3. Drummer biasanya loyal 1. Gitaris justru yang jarang. Katanya kalau di band-band. Itu bener gak sih? Lo melihat itu gak sih? Enggak juga sih. Enggak juga kan? Juga. Tuh. Tergantung personalnya juga sih, kalau orangnya pengen ceweknya banyak ya bisa aja ya kan. Tapi lo sudah melewati masa-masa itu ya? Posisinya sekarang ya? Udah, karena udah berkeluarga kan gue sekarang. Nah, itu dia. Itu yang membuat orang biasanya menjadi binder dan dead. Dulu gue udah ngerasain deh. Nah, dari pertama lo belajar musik udah sempet gitar, sempet drum, tapi akhirnya lo fokus ke gitar. Ini hero pahlawan dalam musik yang bikin akhirnya lo musik jalan sih. Ada nggak? Dari awal tuh soalnya gue diajarin main gitar sama abang gue tuh langsung ke Nirvana dulu. Oke. Nirvana kayak ngeband kayak asik banget ya main gitar. Gondrong gitu kan, Kurt Cobain kan ya. Pas udah mulai berjalannya waktu, ada lagunya Blink tuh yang All the Small Thing, gue liat video klipnya, anjing nih keren banget nih, tatoan, musiknya juga catchy banget kan, gampang dimainin. Dari situ gue ngeliat sosok Tom DeLonge itu kayak, wah ini keren banget nih suatu saat gue kayak begini nih. Benar-benar. Kalau vokalisnya Nirvana itu yang suka nyomot kan? Cobain ya. Yoi, cobain dong. Dari Kurt Cobain terus sesuai dengan pembahasan kita, gitaris yang paling ganteng menurut lo? Kalau udah main, kalau udah megang gitar, kayak anjir nih keren banget nih. Itu ada 2 sosok sih yang menurut gue ya. Itu ada Tom DeLonge sama Tim Armstrong. Oke. Kalau dibilang skill, mereka skillnya juga kurang juga tapi berkarisma gitu. Iya. Anjing keren banget. Makanya kalau dibilang fisik itu dia, makanya beda. Ganteng yang kita bahas ini luas banget soalnya. Benar. Nggak cuma ganteng dari lu penampilan, mungkin dari pemikiran lu, dari karisma, ya kan segala macam itu sih. Ada selera juga yang akhirnya kebentuk ya. Tapi
Kan mereka ini rockstar lah ya kita bisa sebutnya. Nah dari rockstar ini dengan gaya hidupnya mereka, lo melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan sebebas-bebasnya hidup mereka. Dan kita kan di Indonesia kadang-kadang ada perbedaan. Apakah lo pernah sebebas gaya hidup mereka di sana juga? Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Kulturnya beda kan. Nah, kadang-kadang kan kita ada aja tuh orang sini di sono gitu kita harus juga gitu. Kata siapa bro? Gitu. Gue juga pengen sih tapi kayaknya nggak cocok juga. Gamparin sama mak gue nanti. Ada nggak hal-hal yang parah yang menurut lo mereka lakukan? Yang sebagai idola-idola lo itu? Kayaknya ya kayak si Tom DeLonge kan emang kita juga tahu dengan musikalitas dia yang emang skillnya kayak begitu tapi karismanya kuat kan. Dia kan sering salah-salah juga mainnya kayak wah anjing banget sih ini udah gue idolain tapi kok masih kayak gini sih tapi di balik itu kan ada karisma yang kuat emang karakternya kayak begitu kayak si Tim Armstrong di Rancid main gitarnya sih bener itu tapi tetap aja keren loh. Belum tentu sober lagi kadang-kadang mainnya. Belum tentu sober tapi dia bisa gitu ngejaga di situ. Dan satu hal juga biasanya kalau lo udah mengidolakan satu musik biasanya lo ada tongkrongan komunitas juga kan. Nah dari tongkrongan lo sendiri ada nggak sih hal-hal yang membuat lo akhirnya ya udah gue jadinya gini nih gara-gara emang gue dari dulu nongkrongnya seperti ini jadinya gini dan akhirnya ada hal-hal baik juga yang lo petik buat hidup lo gitu. Iya bener sih emang circle itu emang ngebentuk personal kitanya juga sih. Kita nongkrong sama siapa pasti kebawa sih dari musisi-musisi yang udah jadi banget ya emang mereka udah settle di bidangnya gitu bisa nyari duit di situ. Benar. Gue juga sempat masuk circle yang ngeband cuman kayak udah kita senang-senang aja mabuk ya salah-salan kayaknya ini harus gue jauhin deh kayak gini karena kita nggak berkembang kan. Ketika kita masuk ke circle yang emang mereka musisi total di musik kita juga bakal kebawa dari segi attitude-nya. Circle yang lebih luas lagi, dikenalin ke sana sini, linknya jadi lebih banyak. Benar. Kan pasti ada tuh dalam proses bukan proses sih, cuma dalam perjalanan karir musik lo ketemu orang-orang yang katanya mau jadi musisi tapi melakukan prosesnya setengah-setengah. Kayak misalkan lo udah mungkin ada band-band lain yang nih band bisa bikin lagunya bagus. Tapi giliran disuruh manggung nggak pernah on time, terus juga janjian juga selalu merasa kayak menomor duakan musiknya justrunya. Lo pernah ketemu orang-orang seperti itu juga? Pernah, itu kejadian kan gue ada beberapa band juga sebelum si Summerland kan itu yang sering banget gue rasain kayak gue nggak cocok juga nih ngeband sama mereka, kayak nggak balance aja gitu. Gue dengan effort yang kayak wah kita manggung nih datang jam sekian, yang lain tuh masih santai-santai aja. Itu kejadian di satu band gue. Itu menurut lo ngaruh nggak dengan kesuksesan sebuah band? Ngaruh banget. Seperti apa tuh story-story yang pernah lo? Segala sesuatu yang kita kerjakan fokus sama serius pasti suatu saat ada hasilnya. Kalau kita cuma have fun doang, ya udah lo nggak harus terjun lebih dalam lagi di dunia musik. Benar. Karena kan nggak semudah itu kan kita hidup di musik kan. Ada nggak yang lo kayak korbankan demi katakanlah Summerland sekarang lah ya, yang udah paling lo jalanin gitu. Ada yang lo korbankan misalkan waktu pacaran atau mungkin jadi jarang ketemu keluarga gara-gara bermusik, itu ada nggak? Banyak, bukan ada lagi, banyak. Apa aja tuh? Waktu buat keluarga kan gue juga ada clothing store juga kan. Jadi itu gue coba istri gue yang ngurus, gue coba fokus di musik, di konten segala macam. Ya waktu sih lebih banyak sih kebuangnya. Makanya segala sesuatu yang kita fokus pasti suatu saat akan menimbulkan hasilnya lah. Iya. Karena kan orang mikir kadang-kadang wah ngeband enak ya, keluar kota mulu, party mulu. Dia nggak tahu di balik itu ya kan. Itu peri-perinya kayak gimana Ben. Itu dan mendewasakan hal tersebut, membagi-bagi itu kayaknya bukan hal yang gampang. Apalagi sekarang kita udah berkeluarga juga kan. Itu yang bikin lo ganteng jadinya. Lo bisa sayang sama keluarga, membuktikan waktu, membagi waktu, dan itu yang bukan cuma band ya, dalam mungkin ada yang nonton juga pekerjaan kali ya. Dalam pekerjaan lo bisa membagi waktu, akhirnya lo jadi punya pengertian yang dewasa juga, jadi di situ ya. Keren sih. Berjalannya waktu sih pasti setiap orang juga ngerasain sih kayak gitu. Udah berkeluarga, pikirannya jadi kebuka juga sih kayak. Gue harus begini, gue harus begini. Wow, mungkin kalau ada yang lagi nonton masih pengen kepikiran mau jadi
anak band gitu. Lo ada nggak hal-hal yang pengen lo sampein kalau misalkan ini kita belum closing ya. Cuma gue pengen lagi fokus di band aja. Kalau buat anak band zaman sekarang lagi dengan era digital yang super instan, ya kan. Udah album fisik udah nggak perlu, promo-promo udah asal FYP di TikTok doang gitu. Lo ada saran nggak buat mereka yang masih suka bermusik? Baru mulai bermusik. Lebih ke konsisten sih kalau menurut gue ya. Oke. Lebih konsisten. Maksudnya yang ngeband kan kita banyak orang tuh. Kalau emang lu sendiri kan solo ya kan. Kalau ngeband tuh lu ya minimal 3 lah. 3 sampai 5 orang gitu. Itu kan banyak banget otaknya, Ben. Jadi lu nggak bisa 100% itu ego lu. Jadi lu emang harus bisa nurunin ego segala macam lah. Makanya konsisten, harus bisa sharing sama personil yang lain. Benar. Turunin ego biar sama-sama semuanya jalan. Jangan yang ada di kepala lo dan lo pengennya itu doang. Iya, nggak bisa itu nggak bisa. Nggak terima masukan orang. Nggak bisa. Satu band itu kan kepalanya banyak. Si A maunya kayak gini, si B maunya kayak gini, kita maunya kayak gini. Nggak ketemu akhirnya bubar. Benar-benar. Gua nggak cocok nih. Tapi kan kalau misalkan ngeband nih rame-rame, satu sisi lo harus memiliki sifat pengertian. Oh ya udah nih vokalisnya maunya gini, drummernya mau gini, belum lagi manajer mintanya gini gitu. Tapi gimana caranya lo juga tetap menyuarakan ya isi hati lo yang bagus gitu. Itu gimana tuh supaya mereka juga mengerti? Apakah lo lebih memilih ngalah terus atau lo lebih memilih untuk bikin mereka sadar apa gimana? Kalau yang gue terapkan di Summer ini sama anak-anak ya, lu ada ide apa, lu ngomong dulu. Ngomong sampai habis, lu ada ide apa, baru kita rangkum. Iya. Jadi semua idenya kepake semuanya. Jadi nggak ngerasa anjing gue udah capek-capek mikir, ide gue nggak dipakai nih. Lebih ke sharing sih, lebih banyak ngobrolnya sih, komunikasi. Tapi ada nggak yang kayak nurut aja? Lo ya udah. Ada. Lu ide lu apa? Gue ikut aja deh. Nggak bisa kayak gitu apa? Udah gue ikut aja deh. Lo gimana tuh dengan orang-orang seperti itu? Ini mungkin bukan cuma di Summerlane tapi pada umumnya ya kan lo ada bisnis clothing juga. Tapi di saat meeting gitu terus ada orang yang selalu ngikut doang. Itu gue nggak tahu pemikiran dia malas mikir apa emang kayak kayaknya dalam hatinya kayaknya ide yang gue keluarin ini nggak bakal diterima deh. Mungkin ada rasa kayak gitu juga sih. Tapi malesnya kan udah ditanya nggak mau ngasih ide. Tapi pas udah jalanin kan waktu itu gue bilang iya. Itu kayak itu. Nah, keprak itu. Lo gimana tuh sama yang kayak gitu? Lo akan jujur kenapa lo nggak bilang? Iya, gue masih jujur. Lu ngehe juga lu, kenapa lu nggak ngomong dari awal karena udah jadi gitu kan ibaratnya. Iya. Berarti salah satu karakter orang ganteng adalah harus berani berbicara juga ya. Komunikasi dengan bagus. Itu benar. Komunikasi, lo berani menyampaikan ide lo tapi bukan berarti egois juga. Benar itu. Ya kan? Iya. Setuju. Itu kalau dari pengalaman ngeband lo. Kalau dari pengalaman clothing dulu deh. Lo bikin clothing sejarahnya gimana tuh? Apakah sesuatu yang emang lo ngelihat dari wah lagi rame nih lo ikutin atau lo emang punya passion juga nih? Baju yang bagus tuh kayak gini gitu. Sebenarnya kalau untuk clothing store sekarang gue cuman retail doang sih, gue nggak ada brand. Gue cuman kayak megang brand orang aja gitu. Jadi ada satu brand namanya Friday Killer. Gue udah jalan 5 tahun lah. Jadi tim promosinya kayak brand ambasadornya aja lah. Jadi banyak yang ngira tuh kayak Friday Killer punya gua, padahal bukan punya gua. Itu. Tapi itu berarti bikin lo makin ganteng sih. Lo bisa mengemas sebuah brand yang orang pikir itu brand lo, padahal lo juga hanya berperan. Gimana lo punya brand sendiri, men? Itu banyak yang nggak tahu tuh, Ben. Jadi gua kan punya clothing store namanya Hugh Kids kan, Hugh Kids. Jadi banyak yang DM juga, "Bang, kok namanya kenapa nggak Friday Killer?" katanya. Dalam hati gue bukan punya gue anjing, main bikin toko aja. So tau lo netizen, suka gitu netizen emang tuh. Nah mungkin ya, mereka juga jadi tahu ya sekarang ya. Nah kalau misalkan di saat lo bikin clothing ini lo punya ideas yang emang lo ingin sampaikan nggak dari apa tadi namanya? Who Kids. Kayaknya selama ini gue masih berjalan kontrak sama si Friday Killer, kayak gue lebih fokus promosiin dia deh. Dan impact-nya ada juga sih ke toko gue. Jadi banyak yang beli produk Friday Killer ke toko gue. Wah tuh menarik juga tuh. Zaman sekarang orang banyak yang main online, e-commerce dan lain-lain. Tapi lo memilih untuk punya toko.
Dan di toko itu nanti bantu jualan online juga. Iya, bantu jualan Jadi online juga. kayak produknya si Freddy Killer lo masukin di situ untuk bantu resell. Oh. Karena kan nggak cuma dari promosi juga kan, dari sellingnya gue juga ikut ngebantu juga. Tapi toko ada juga. Si Freddy Killer, Hookits ada. Oke. Freddy Killer ada tokonya Freddy kan? Killer ada itu di Madura. Nah, lo membantu memasarkannya juga berarti kan. Lo melihat perubahan teknologi zaman sekarang nih, digital dengan musik, lo ngelihat pasti lo udah mengerti zaman dulu kayak mainnya gimana, sekarang berubah. Lebih mudah atau lebih enak? Lebih enak dong, Ben. Oke. Lebih mudah banget kan. Sekarang kalau zaman dulu gue mau ngulik tuh harus dengerin Mustang kan, zaman dulu tuh yang ada nama acaranya apa lupa gue, itu dengerin apa mereka ngeplay lagu-lagu punk rock, hardcore. Jadi gue tungguin, gue record tuh. Gue record, udah kelar, gue ulang-ulang terus, gue kulik. Kalau sekarang udah gampang banget, tinggal searching, apalagi banyak yang cover kan, tinggal nyontek doang. Oh kuncinya chordnya dari sini nih, dari sini. Ada yang bikin reviewnya juga gitu kan. Sekarang udah gampang banget sih. Dulu mesti beli majalahnya tuh kalau nyari kunci. Kuncinya apa MBS. nih? Yoi. Modal-modal GCD doang gitu. Padahal kunci pang tuh. Tiga kunci pang. Kuncinya sama, tapi tetap aja harus beli gitu kan. Kayaknya harus tahu nih gitu. Biar kelebihannya jadi tahu lagu-lagu lain gitu. Dan sekarang sesuatu yang lebih mudah juga, tapi lo nggak merasa dirugikan dengan perubahan industri digital ini? Kayaknya enggak. Ada nggak sisi-sisi yang lo ngerasa wah ini kayak gini gue jadi terpaksa harus begini, harus begitu, harus berubah gitu. Ada perubahan yang lo lakukan? Kayak menurut gue era sekarang tuh lebih asik banget sih. Mempromosikan gampang banget. Emang zaman dulu tuh ada serunya juga, kayak zaman dulu kan kalau nge-gigs kita harus ke distro ngelihat pamfletnya, playernya kan. Yes. Wah siapa nih yang bakal main nih minggu depan, misalkan di Rossi kan. Siapa nih? Kalau sekarang kan udah tinggal kepoin aja siapa yang main nih ya kan, di Instagram siapa. Mungkin sekarang kan udah banyak yang nge-share di Instastory segala macam, lebih gampang sih informasi yang kita dapat sih. Terus nanti ada bang bikinin video 15 detik bang. Ucapan dari ucapan jangan lupa datang tanggal segini sama bang besok gue ulang tahun bang. Wah, itu juga ada kan? itu kayaknya sih Ben. Dan yang sering kayak gitu Vicky tuh. Vicky sering tanggepin tuh. Ditanggepin. Terus pas tiba-tiba anak-anak lagi pada kumpul, ucapin selamat ulang tahun nih buat ini, ada yang DM gue. Ya jangan tanggepin juga kali. Gak semuanya juga capek. Gak pernah kenal. Menurut lo itu sifat yang kurang ganteng apa gimana? Kalau gue sih jujur ya, gue juga berpendapat di sini itu kurang ganteng sih untuk lo minta diucapin. Maksa lagi kadang-kadang. Bener. Yang mungkin gue kayak iya nanti ya, terus gue lupa ditagih lagi gitu. Itu bete sih ya. Iya kan kurang men menurut gue. Itu bukan sesuatu yang penting juga. Dan kita nggak kenal juga. Kalau emang kita kenal nggak usah dikasih tahu juga. Ulang tahun. Iya. Birthday kayak gitu kan. Dan harusnya teman-teman lo juga ngerti gitu, kayak lo kan minta gitu. Iya. Harusnya dibajetin kali ya. Kan ada juga tuh website-nya kalau nggak salah tuh. Oh gitu. Iya yang ucapan sama si selebgram itu dia duitin. Hebat banget, pinter sih cari duit. Oh boleh juga sih. Request ucapan selamat ulang tahun 15 detik 150.000. 1 detik 10.000. Lumayan juga sih. Anjing habis sudah. Iya. Happy birthday. Udah gitu doang anjing, cepet banget. Tapi kalau misalkan platform musik juga kan sekarang digital juga udah ada nih. Kalau gue ngelihat banyak musisi yang tertuntut untuk justru kerja lebih keras. Karena katanya ya kalau ada perusahaan label besarnya ya dia tinggal datang karena nggak mikirin itu. Tapi kalau musisi-musisi independen katanya lo harus rajin ke situ juga, lo juga harus aktif di semua konten-konten lo, semua aplikasi sosial media, bahkan nggak sedikit juga yang tertuntut untuk bikin gimmick men. Iya betul itu. Ya kan, hanya untuk single terbarunya dia nora-noraan biar lagunya didengar. Nah, lo gimana tuh melihat hal itu? Kalau gimmick-gimmick kan kayak, kita kan sebagai musisi ya bikin karya aja gitu. Kalau gue sih nggak menerapkan gimmick-gimmickan gitu sih di band gue. Kalau karya kita bagus kita juga pasti denger orang kok, nggak harus pakai gimmick juga kan. Tapi kan itu kan beda-beda orang lah. Iya. Beda orang. Tapi kalau yang gue terapkan sih enggak sih kayak di Summerland. Enggak ya. Apa belum kepikiran kan? Nah, gue juga gitu. Kayak
somehow ada yang boleh lah gimmick, tapi nggak gitu juga kali. Ada orang-orang yang suka maksa dengan gimmick kayak gitu. Gue juga ngerasa kayak lo udah lagu keren-keren tapi cara mempromosikannya gitulah. Itu banyak banget kan, apalagi di skena lo kan. Iya, itu parah. Banyak banget. Pura-pura berantem lah. Ya itu. Tapi nggak bisa dipungkirin naik juga tapi kayak gitu. Karena orang Indonesia tuh suka yang drama-drama kayak gitu. Gimana menurut lo dengan karakter orang Indonesia yang suka drama? Pendapat lo pribadi, kayak lo pada suka drama, lo suka orang berantem gitu, lo gimana tuh di sosmed? Tapi ya kalau suka orang berantem di ring sih normal, sports gitu. Eranya emang udah beda juga. Kalau zaman dulu kan ribut ketemu di gigs berantem dah tuh. Kalau sekarang kan berantemnya di komen. Ada yang gak suka, wah komennya 50 cuman dia doang tuh berdua. Padahal dia following sama followersnya nggak nyampe 5. Fotonya abu-abu. Tapi bacotnya paling sadis gitu ya. Tuh lebih nggak ganteng lagi tuh. Berani gitu doang. Ini pendapat gue kayaknya emang ya gitu, orang Indonesia suka yang drama-drama gitu sih. Tapi menurut lo lebih baik diberikan, disajikan atau jangan diladenin supaya sifat itu harus hilang? Ya jangan diladenin sih. Iya kan? Gue juga berpikir gitu. Ini sih karena mereka mungkin sudah termakan, terus disuguhkan sajian-sajian drama seperti itu, akhirnya mereka minta terus. Betul. Dari si pelaku udah dapet ininya, impactnya. Dari si penonton juga, ini seru nih. Ada jadi serunya, berkelanjutan tuh. Padahal harusnya tidak perlu dibentuk gitu. Supaya tidak terbiasa. Cuma ya udah lumrah aja. Ada yang beneran juga kan soalnya dengan masalah-masalah mereka. Nah, kalau artis-artis kan ada tuh yang pura-pura nikah gitu. Batal. Ternyata ada deal-dealnya gitu. Sekian ratus juta. Sekian ratus juta. Ceritanya nikah, ceritanya lamaran. Bini asal-asalan tuh ya. Akad nikahnya. Terus ya udah emang kontrak aja 3 bulan nikahnya, gila. Tapi itu tidur bareng gak ya kira-kira? Enggak ya? Enggak sih menurut gua. Kalau pulang ke rumah masing-masing. Harusnya enggak sih, tapi ya gua lebih mikirin ini return of investmentnya. Lo keluar duit jutaan untuk bikin pura-pura menikah, masuk infotainment. Balik modal kan? Balik modalnya gimana ya? Hanya untuk terkenal doang men gitu. Gila, aneh banget sih. Balik modalnya mungkin dari endorsean Instagram. Nah itu karena yang prostitusi online, ya kan? Seru itu tapi itu. Orang orang jadi tahu, orang jadi follow, cari, dia malah naik loh, rate-nya malah tinggi, malah rezeki. Terus nikah lagi. Udah ada gosip kayak gitu nikah, ya udah pasti tahu kan siapa kan kita bahas. Aduh. Tapi kayak suaminya kuat juga ya. Maksudnya, iya sih, itu bahkan pasti lebih jahat lagi tuh komen-komennya. Kayak tabah gitu. Kan udah tahu nih calon yang dia ini bakal dinikahin gitu kan. Udah denger lah beritanya, masih kuat gitu. Kalau gue sih, mungkin cari yang lain dah. Mungkin kayak jadi udah kepatil. Gue nggak tahu ya, mungkin karena jadi ada rezekinya. Maybe gue mungkin ya udah deh. Nah, gue masih pengen ngebahas banyak hal nih tentang Joe Summerlin di sini. Masih tentang Summerlin deh. Ini dalam waktu dekat Summerlin lagi gimana nih pandemi? Kemarin tuh 3 hari yang lalu baru rilis single terbaru Sweat Escape di YouTube. Planning depannya juga lagu Summerlin bakal jadi soundtrack. Ada web series juga garapan MD Entertainment. Wah keren. Itu web series untuk cerita film gitu apa? Katanya sih dari komik gitu, dari novel jadiin film, bukan film lebar sih, web series gitu. Wah keren. Tapi pandemi ini bikin lo lebih kreatif? Betul. Atau lo lebih kreatif? Betul, lebih kreatif, betul. Bukan lo lebih suffering akhirnya terpaksa melakukan beralih ke hal lain gitu? Enggak sih, menurut gua pribadi dan anak-anak juga kayaknya emang momen kita kayak bagus deh buat kita kreatif. Karena ada banyak juga band yang masa pandemi ini ya udah, gue nggak usah ngapa-ngapain deh. Emang banyak banget yang gitu kan. Jadi kalau kita kreatif, kita nongol sendirian, jadi kayak expose banget kan. Wah ini band kreatif banget nih, produktif banget nih. Itu ganteng. Jadi nggak ada saingannya berkurang jadi. Mungkin memang setiap orang beda-beda juga kan. Ada juga yang beralih tiba-tiba beli rice box gue dong, ada yang beli ini gue dong, ya nggak apa-apa, itu memang
solusi yang pinter juga sebenarnya, cuma konsistensi dalam kreativitas justru lu malah bertumbuh ya lo sama anak-anak semuanya. Yang tadi gue bilang itu kan kalau kita fokus, kita apa namanya konsisten, pasti suatu saat ada hasilnya. Nah lagu yang bakal jadi soundtrack film ini itu dibikinnya pas pandemi malah. Oh, Jadi persyutingannya udah belum? belum. Oke. Kayaknya bulan depan deh. Tapi kita udah sign kontrak juga sama MD Entertainment. Maksudnya udah ada plan yang dilakukan selama pandemi, di tengah tidak ada jadwal manggung, tidak ada jadwal apa gitu. Ada activity ini justru. Ada activity si pembuatan lagu Move Along ini, Summerland. Kita bikin lagu ya. Kan lagi kayak gini, siapa yang mau dengerin? Justru banyak karena emang fokusnya pada ke YouTube semua kan. Iya. Dari situ ngebuahin hasilnya ya orang MD Entertainment tertarik sama lagu itu buat soundtrack film mereka. Gokil. Nggak buka casting gitu? Kemarin gue mau belok tuh ke ruangan casting tuh sama anak-anak. Nyari main talent mungkin. Lumayan loh. Siapa tahu Cuan viral. Iya. Pura-pura marah depan kamera atau lewat-lewat di belakang doang deh. Gitu. Lumayan loh. Jadi memang Summerland juga masih banyak yang dilakukan upcoming schedule-nya. Iya, kita ya? bakal mau bikin album juga tahun ini. Oh, udah ada rencana album Udah ada juga rencana ya? album. Nah, kemarin selama pandemi banyak teman-teman musisi yang berinisiasi ke virtual concert dan lain-lain. Ya, ini menarik tuh. Ya kan? Tapi ada juga teman-teman band yang menolak hal itu karena itu bukan sesuatu yang ya bisa dilakukan tapi kayaknya bukan kita gitu dari band-band tertentu gitu. Lo sendiri gimana? Gua sendiri emang jujur kurang suka juga cara virtual kayak gitu ya karena intinya nggak dapet sih vibe-nya sih. Iya. Kayak kita kalau manggung beneran gitu kan, ketemu band-band yang lain bisa ngobrol, bisa minum bareng, bisa ketemu penonton, bisa ngobrol. Kalau virtual, lu cuma ketemu kru sama kameramen udah. Iya. Ya kan, lu madep kamera aja. Interaksi di atas panggung tuh beda dengan lighting kamera sama lighting panggung tuh beda panasnya ya. Beda, benar keringetnya beda. Iya. Tapi sisi bagusnya juga orang jadi ngeliat, oh ternyata masih jalan nih band di masa-masa pandemi kayak begini. Oh iya. Ada ininya juga, Iya, ada hal ada lainnya positifnya juga lah. Tapi sempat kemarin bikin sempat, virtual. Sempat ada beberapa lah bikin Karena diundang tapi. diundang. Nggak ada yang bikin sendiri. Kita bikin juga yuk gitu kan. Ada juga tuh teman-teman yang bikin sendiri nih, kita harus bikin kayak gini juga nih. Lo memilih enggak ya? Enggak. Alright, itu dia tuh. Pokoknya dalam waktu dekat masih ada hal baru dari Summerland. Tapi gue pengen ngasih tahu juga, Liquid lo mantan nih, mangga ketan. Oh. Bahasa Thailandnya mango rice. Mango rice. Mango rice. Mango sticky rice. Mango cikiran. Gue pengen kasih tahu nih buat yang lagi nonton, ini paling baru juga nih ternyata. Ini namanya Leuga Brew, ya. Gak mau berhenti gue Ben, asik. Nah itu dia. Sedot terus. Sedot terus. Ini harganya sangat bersahabat sekali dibanding liquid yang lain. Berapa? Sekitar 120 ribuan. Wah. 120 ribu. Ini liquid enak yang gak harus mahal. Ini dia nih. Ada 3 rasa, ada mantan, mangga ketan. Jadi kalau lo yang ini khusus yang kuning nih, kalau lagi habis, bro mantan gua habis. Lo apain bro? Gue isep. Mantan gua habis gue isepin. Ini nih. Iya benar ini. Mantan nih, Tapi ada yang lain juga, ada yang blueberry cereal sama ada raisin shine. Lo termasuk yang creamy ya? Gue creamy. Fruity emang enggak atau emang Buat selingan aja tergantung? sih, buat selingan. Oke. Keren. Dan ini rasanya juga bold banget ya, maksudnya tebel dengan harga yang cukup bersahabat lah. Makanya ini liquid enak yang nggak harus mahal. Leuga nih. Leuga, yes. Leuga. Ini masih baru upcoming nih. Jadi yang nonton sekarang lo tahu pertama kalau ada yang baru Leuga, dipantengin terus aja Instagramnya Indobrew. Nanti bakal ada semua info di situ. Subscribe juga di tengah-tengah. Kalau biasa kan orang di awal atau di akhir ya. Gue pengen kasih tahu sekarang di tengah-tengah nih. Subscribe, komen, like segala macam lah. Ya dicek semuanya. Jangan sampai lo ketinggalan dengan update terbaru. Dan sekarang gue pengen sesuatu yang sebenarnya paling menonjol dari seorang Joe Summerland. Yang paling menonjol kita mulai dari tatonya dulu. Pertama tato apa dan di mana? Ini bintang ini. Kamera itu ya. Oke. Kenapa? Sampai lo kayak kan tato pertama nih ya, ini sesuatu yang dipikirin banget. Pengen deh gitu. Ntar deh. Pasti ada gitu-gitunya mungkin tuh. Karena tadi gue bilang gue terinspirasi sama Blink itu sama Tom DeLonge. Oke.
wah anjing kayak gue emang udah niat bikin tato yang langsung full gitu. Oke. Biasa kan orang di sini kan, gue langsung di depan. Iya, langsung yang kelihatan. Langsung ya? yang kelihatan. Ini nyokap gue pulang-pulang kayak ngeliat itu apaan tuh? Enggak, ini stiker gitu. Besoknya nambah lagi. Kok makin banyak? Udah jadi udah sampai hadeh momen ya. Iya. Hadeh, ya Iya. udahlah. Anjing ada momen. Ya kan? Hadeh momen tuh. Hadeh, ya udahlah. Terus sampai akhirnya lo secara spesifik ada genre tato atau emang gambar aja yang lo suka terus lo pengen di mana doang gitu. Nah, kalau dulu kan gue kayak ngelihatnya tato itu kayak udahlah tato yang gue pengen aja. Maksudnya gambarnya dulu kan masih ngelihat ini kan katalog dari si tato Iya. artisnya kan. Iya. Oh, ini keren nih. Iya, iya. Tapi sebenarnya gue juga kurang suka juga, tapi Oke. karena emang udah yang penting full kalau zaman dulu ya. Iya, iya, iya. Pas udah mulai sininya banyak kenal tato artis gitu kayak yang di Bali. Heeh. Ya dari dulu gue pengen kayak begini nih. Oh. Akhirnya udah kayak begini kan nyesel. Akhirnya gue bikin di kaki-kaki gue sih. Gue lebih demen sama konsep neo tradisional. Neo tradisional. Iya, 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 iya. Sebenarnya dari dulu emang gue suka kayak begini, tapi belum nemu tato artis yang pas aja. Sampai sekarang belum? Sekarang udah. Sekarang udah. Jadi makanya gue bikin di kaki kan, tangan udah nggak bisa. Siapa favorit tato artisnya? Guns Guns di Bali. di Bali. Orang Bekasi dia sebenarnya, Orang tapi Bekasi. Banyak sih iya. orang Bekasi banyak banget. Anak Jakarta Iya, yang udah di Jakarta. Bali. Gue juga ada beberapa sih di kaki di Bali. Temen gue sih namanya Yoga. Yoga Feliciano. Cuma saking banyaknya ya udah. Nah itu tato tuh. Tapi lu lebih suka karakter apa kalau tato, Ben? Awalnya gue juga lumayan ini sih. Awalnya agak-agak sok religius. Ini gini bagus nih. Tapi makin kesini gue makin mengenal. Gue lebih suka main stiker. Oh iya, tato. stiker. Di sini nggak kelihatan. Kalau mau lihat datang dong. Follow dulu. Masuknya ke old school juga berarti kan? Old school. Stikeran itu kan ya? Stikernya itu old school. Tapi makin kesini gue jadi makin tahu yang gue suka. Jadinya gue nyari yang kalau gue nato gambar tuh yang relate sama hidup gue. Dalam waktu dekat gue mengakui dalam hidup gue jadi suka musik dan lain-lain gara-gara MTV misalkan. Gue bakal tato MTV di sini. Terus di sini ada satu gue tunjukin deh. Ini tahu dong. Oh iya. Ini Pennywise. Karena Pennywise salah satu film horor yang bikin gue nangis pas kecil. Ada memori kan, gue tatoin tapi karakter bentuk badannya brand skateboard namanya Blind. Oh iya benar-benar. Nah jadi gue mix terus gue taruh sini. Terus juga ya banyak juga sih. Gue juga jadi pengen nambah terus nih. Ini kayak ini nih sapu lidi nih. Semua orang nanya kok sapu Nenek lidi. sihir. Iya. Padahal sapu lidi fungsinya banyak. Kalau ada tongkatnya di sini jadi Harry Potter kan. Jadi gue nggak suka Harry Potter, jangan sampai ada. Cuma ini gue pernah dihajar sama bokap gue pakai sapu lidi. Iya. Ada memorinya ya, memori. Yoi. Cuma kalau orang nanya gue agak malas kan cerita itunya. Gue bilang aja bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh aja. Gitu salah satu ininya. Nah balik lagi masih ngomongin soal look nih. Dari tato gue juga sempat dilihat di Instagram lu suka bergonta-ganti rambut. Warna rambut. Itu memang ada spesifik cerita. Gue sih menduga dari Tom DeLonge juga nih. Blink juga dulu kan suka Iya. warna-warna rambut ya, Green Day juga. Iya, itu yang menginspirasi gue sih. Berarti lo sudah gonta-ganti warna rambut sebelum Billie Eilish ya? Anjir. Iya dong, Billie Eilish kan masih baru. Lo lebih zaman dulunya lagi. Lebih ya kayak iseng sama bosen aja sih, kayak pengen sesuatu yang baru. Pas sudah diwarnain rambut, kayaknya karakternya udah cocok ke sini deh. Oke. Nah, itu lo ada ketentuan sendiri untuk setiap ganti warna atau emang based on mood aja? Mood aja. Tapi perawatannya gimana? Katanya kan kalau sering ganti warna rambut rontok. Nah, makanya kan gue kemarin kan sempet pink juga kan. Sempet pink, gue diemin 6 bulan, akhirnya numbuh yang bawah, gue potong pendek, gue warnain lagi. Jadi yang pink ini nggak ketiban sama warna. Jadi rambut baru diwarnain lagi. Soalnya kalau rambut yang udah diwarnain lagi tuh pasti hancur banget. Kayak rambutnya jadi makin tipis, gampang patah gitu ya. Wow. Terus lo udah punya langganan untuk ganti rambut sendiri? Ada barber di Bekasi. Kalau brand untuk cat rambutnya? Itu terakhir gue pakai merek apa yang pink tuh bagus banget. Kayaknya best ya kalau nggak salah dah. Oke. Yang ini gue lupa merek apaan nih. Ya pokoknya ada lah. Ada lah. Yang lo sering pakai. Tapi
Itu kan sebenarnya dari zaman dulu ya. Maksudnya warnain rambut tuh zaman dulu sempat Iya. ngetren, terus sempat nggak ngetren, sekarang ngetren lagi. Nah, lo sempat nggak melihat orang-orang yang warna rambutnya diwarnain tapi kayak kurang pas dengan jiwanya? Gue sering banget sih kata, rambut samaran juga emang si Bonti warna juga, Vicky warna juga kan. Iya. Lu alay bodo amat. Gue bilang, lu belum tentu juga bisa warnain rambut kayak begini gitu loh. Iya. Lu bodo amat, lu mau ngomong apa juga. Sering banget Ben kayak gitu, gak peduli gue. Oke. Itu karena sebenarnya karakter juga ya. Iya, jadi karakter lu jadi dibentuk gitu, kebentuk personal brandingnya. Benar. Gue pengen sih sebenarnya. Karena udah mulai ubanan gue. Tapi putih bagus ya. Nah itu. Cuma kalau terlalu natural dengan warna putih uban itu jadi Ricky Seringai gue. Oh iya. Iya kan? Syarat Bang Ricky. Kayaknya gue belum setua itu. Gue masih pengen nyoba cuma gue nggak tahu kan kayak kalau yang muda-muda sekarang tuh dibotakin dikit terus Iya, diwarnain. Jadi numbunya nanti ada hitamnya tuh bagus sih. Oh. Tips dari lo gimana tuh untuk mewarnai rambut buat lo yang suka pengen gonta-ganti warna rambut dengan style gitu? Ya ada perawatannya juga sih. Kalau gue kan pakai sampo yang khusus buat color kan, Oke. biar dia nggak gampang luntur gitu. Oke. Itu juga menjadi salah satu iniannya ya. Kasih pelembabnya juga. Tapi buat yang masih ragu-ragu, tips untuk misalkan gimana caranya bikin pede dengan warnanya, dengan hair color. Pede ya terutama bikin yang bagus dulu aja gitu. Kalau udah bagus juga pede-pede aja. Kecuali yang kan ada itu yang di coloring tapi warnanya nanggung-nanggung gitu. Nah, itu. Jadi gini, kalau ya teman-teman cewek, mereka kan suka menyesal kalau udah bikin perawatan gitu. Dan yang paling sering gue temui adalah di saat mereka kesal dengan perubahan warna rambutnya. Yang di mata gue pribadi bagus, ini gagal gitu. Itu sering banget men. Ini gagal, ini jelek, harusnya gini, harus gini. Nah, gue mau salahin siapa? Apakah menyalahkan orang salonnya? Apa gimana? Nah, itu gimana tuh supaya mereka nggak melakukan itu? Gue berpikir kayaknya ya lo harus menerima gitu. Iya. Dan gimana caranya itu tetap keren. Ya intinya pede aja sih. Kalau kita ngebawanya pede, orang juga ngeliatnya pasti enak. Kalau kita ngebawaannya minder, ya orang juga aura kita tuh jadi nggak keluar aja kayak. Ya. Kok dia sendiri agak pede sih sama rambutnya? Nah, kalau misalkan kita ngomongin pede yang bikin lo ganteng menurut seorang Joe tuh harus bagaimana? Gimana? Agak luas sih. Agak luas sih, gue ngerti sih. Gue juga gue juga kalau dikasih pertanyaan ini juga bingung. Cuma maksudnya kan masih ada entah adik-adik mungkin atau orang yang masih suka nggak pedean gitu, merasa kayak itu bukan gaya kita, bukan karakter kita. Sebenarnya apa yang lu suka, dilakukan aja. Lu Oke. percaya diri aja udah. Oke. Tapi kalau misalkan mereka dibully, misalkan dianggap remeh oleh orang lain, Boam. jadi Bodoh amat. harus punya sifat bodo amat ya. Iya. Karena kan itu yang lu suka juga. Ya masukan boleh lah kita terima. Tapi kalau kita udah suka banget, ya orang lain mau ngomong apa gitu. Nggak ada salahnya untuk menjadi yang lo idolakan atau yang lo mau gitu ya. Untuk mencoba memulai. Iya. Karena paling tidak PD-nya itu bikin lo jadi belajar nanti. Iya Ya nggak sih? benar itu Iya kan? benar. Gue juga setuju tuh. Jadi mulai dari situ aja nih. Kalau misalkan lo udah pengen sesuatu, coba pede aja. Iya. Dan kalau misalkan nanti salah apa benernya, Sambil belajar juga. sambil belajar juga iya. Karena PD-nya gagalnya tuh urusan nanti. Iya. Tapi lo pede aja dulu melakukan. Jadi jangan setengah-setengah. Nggak pede gue gituan. Enggak deh. Udah coba aja dulu. Kalau gagal ya udah tenang. Coba lagi. Nanti coba lagi yang lebih bagus. Lo jadi belajar kan. Iya. Lo jadi tahu mana yang jelek, mana yang bagus. Keren. Yes. Dalam waktu dekat lo pribadi nih, lo punya proyek-proyek sendiri nggak sih? Ada beberapa konten juga sih nanti yang bakal Oke. gua garap juga. Nah ini yang sebenarnya gue harusnya membahas ini dari awal. Kita kembali ke musik. Gitar. Lo lumayan freak sama peralatan gitar ya? Iya, walaupun mainnya ala kadar. Apa aja tuh yang yang sering yang lo ini deh lo agung-agungkan? Ada 2 brand juga sih kalau gitar ya, ada Fender sama Gibson sih yang gua. Oke. Ini gitar dari segi value-nya ada, Heeh. dari segi pride-nya ada. Lu make di panggung, wah keren banget gitu. Suatu saat lu nggak punya duit, jualnya juga bisa naik juga tuh gitarnya dengan 2 brand itu. Berarti ada investasinya juga di sebuah brand betul, gitar ya? ada.
Gokil. Gitar yang lo punya berapa sekarang? Sekarang ada 7. Itu tapi berjalannya waktu lo pelan-pelan beli. Iyalah gitu pelan-pelan ya. lah, ada rezeki, ada berkat, beli. Karena gue emang bukan tipe orang yang kayak punya duit ngapain hura-hura, enggak sih. Gue lebih kayak mikir, wah gue nih musisi, gue harus punya alat yang bisa apa sih namanya mendukung gue buat manggung nanti. Oke. Kayak gue lebih ke situ sih, investnya lebih situ. Gitar yang bikin lo ganteng kalau lo lagi ngegonjreng. Menurut lo satu aja, jangan dua. Kalau dua berarti labil nih. Mana yang lebih Baru ganteng? gua mau bilang Iya dua. kan? Nah udah gue duga. Harus satu aja, harus ditentuin nih. Yang bikin lo ini ganteng nih gitar ini nih. Kayaknya Fender Jaguar deh. Fender Jaguar itu. Ada pattern jaguarnya gitu. Kagak. Oh enggak. Kirain ada macam-macamnya gitu. Oke. Nama tipenya Fender Jaguar. Oke. Tapi dari segi sound gue lebih suka Gibson SG. Oke, itu lumayan umum juga tuh ya. Iya, dari untuk segi gaji ya. sound gue suka banget sama Fender sama si Gibson SG itu. Dari mana lo tahu itu adalah hal keren untuk dipakai? Apakah lo ngelihat ada nama besar yang pakai hal itu juga atau emang lo bereksperimen? Iya, kayak apa tipe Jaguar ini si Fender kan dulu tuh dipakai sama band-band punk rock juga. Udah mulai sini dipakai sama Matt Skiba yang sekarang gantiin si Tom DeLonge kan, dia pakai itu. Oh, kalau SG kan banyak banget tuh kayak si Rancid, si Last Prediction-nya pakai SG. Oke. Band-band hardcore, punk rock banyak yang pakai SG. Kalau efek-efek gitu? Efek gue pakai, kalau ampli gue pakai Orange. Oke. Kalau buat preamp-nya karena gue manggung tuh males bawa-bawa satu set gitu, Iya, ampli iya. makanya gue beli preamp tuh ada AXFX Fractal. Oke. Biar lebih efisien aja sih tinggal bawa gitu doang. Itu udah semuanya tuh ya. Udah semuanya ada semua presetnya di situ. Gue nggak ngerti tapi gue coba cari Iya. tahu nanti. Gue mau belajar karena gue juga lagi ini men. Gue lagi bangun home studio. Wah, keren. Gue lagi kalau ditanya gue pengen punya gitar Squier, Fender ya. Tapi gue justru nggak terlalu spesifik dengan tipenya. Gue nyari warnanya. Gue suka warnanya soalnya. Warna-warna candy, warna pastel gitu ya. Yoi. Jadi kalau beli terus taruh di rumah, apa nih gitar? Warnanya bagus kan? Iya sih. Ya udah. Iya benar, karena kalau si Fender emang banyak ngeluarin warna-warna kayak gitu. Itu. Beda sama si Gibson itu. Yoi, yang kalau warnanya bagus kan dipajang Iya. boleh deh. Kalau bukan karena itunya ya udah jangan. Biar gak ribet gue. Iya benar. Lo harus ganteng menghadapi orang rumah soalnya. Tuh, mereka pada nggak tahu nih. Iya, ya kan? iya. Orang rumah tuh nggak bakal mengerti. Semakin banyak barang kita orang rumah nggak tahu Itu. kenapa nggak Makanya ngerti. kita juga jadi ngerasain gitu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah, Itu ada quotes yang zaman dulu tuh. Nah, apaan sih? Gue akhirnya ngerasain band kayak gitu. Iya, bener, Gue bener, beli dulu, itu apaan tuh? Gitar. Nggak bilang-bilang. Iya. Iya, tadi jual murah. Gitu. akhirnya jadi bohong kan. Iya. Harus bohong untuk diizinkan. Kalau gue solusinya gitu, gue beli yang paling tidak dia suka di mananya. Jadi Iya, kalau iya. di ruangan ada sebuah warna pink Mhm. digantung entah itu gitar atau warna apa ijo-ijo Cayenne gitu-gitu. Oh ya udah deh, bagus juga. Ada alasannya Yoi. jadi situ. Kalau gue lebih ke value-nya sih. Hmm. Ini kalau jual lagi mahal nih. Oh, Murah. iya Ini benar. kan jual segini nih murah nih. Oh, iya Benar. deh. Tapi rumah jadi penuh tuh gara-gara itu. Apa lo punya ruangan khusus? Gue ada ruangan. Jadi Oke. si Summeran produksi semua di situ recording. Oh, oke. Berarti semua untuk komputer DAW dengan Iya, semua di mikrofon semua di situ ya. Gokil. Investornya gue. Nah. Jadi kalau lo pada cabut, alat lo tetap di sini. Gue boleh putar balik. Jadi di setiap satu band emang harus ada yang kayak gitu juga sih. Sekarang eranya udah digital semua kan. Iya benar. Sedangkan kita kalau ke studio harus perlu booking. Sedangkan mood kita lagi enak nih, ayo kita bikin lagu. Studionya full Iya, segala macam. iya, Kalau iya, kita punya tempat produksi, bikin lagu yuk. Ayo, udah tinggal gas doang. Keren. Tapi di rumah tuh bukan studio band yang ini banget juga ya. Kayak home recording aja lah buat Home produksi. recording udah cukup ya. Sekarang udah canggih banget kan plugin. Iya sih. Udah bisa ngejar sound-sound analog lah sekarang. Lo DAW pakai apa man? Cubase. Cubase. Kenapa Cubase? Emang awalnya belajar dari situ sih. Oke. Udah pernah nyoba-nyoba ke nyebrang ke yang lain Logic sempat pakai Logic waktu itu pas gua keluar kota tuh ada 2 minggu lah gua bawa laptop. Sempat ada ide juga mau bikin lagu. Anjing bingung gua. Oh. Karena gua pulang deh baru gua garap.
Sama-sama gue juga gitu. Lu pakai apa? Gue sekarang vokal Logic karena berawal dari GarageBand. Dulu iya, dulu Fruity Loops. Terus Mac GarageBand gratis. Oke, tapi setelah makin kesini, oh ternyata bisa tuh dapetin Logic gratis. Nah Logic gratis terus gue pelajari, lagi suka juga. Tapi gue lagi kalau produksi gue lebih ke Ableton akhirnya. Oh Ableton ya. Genre. Karena kan genrenya emang iya. ke situ mau nggak mau gue menguasai Ableton. Tapi Si Fruity Loop juga ya kalau si Fruity hip hop Loop gitu ya. Ya, Fruity Loops juga sih. Cuma Fruity Loops dulu sama sekarang udah beda banget. Gue udah nggak bisa ngikutin. Dan nggak tahu kenapa semua orang bilang Ableton yang friendly untuk dibikin. Dan si Logic itu sebenarnya kan GarageBand yang ke unlock kan. Iya benar. Sama banget soalnya tampilannya. Benar. Dan akhirnya ya udah cukup bersahabat sih. Nah, gue justru akhirnya gue mulai nyadar juga kepentingan itu semua. Akhirnya pengen beli gitar, pengen beli bass, MIDI controller yang 4 oktav minimal. Karena di rumah yang cuma 2 oktav. Nggak puas gitu, nggak bisa belajar piano nih kiri kanan. Aduh, yang gede dong. Soalnya kita sebagai musisi gitu kan moodnya kan datangnya kan kita nggak tahu kan, banyak kalau kita punya tempat produksi sendiri, wah dapat ide nih bikin. Nah itu, iya. Terus ada job nih, bikinin lagu yang gini-gini doang, 2 juta, bikin samplingnya. Ya, oke gitu. Yang penting bisa kerjain di rumah kirim. Benar. Itu penting juga untuk lo ketahui karena akhirnya lo punya selera kayaknya ya dari hal-hal itu yang bikin lo kayak selalu tahu yang lo mau akhirnya kan. Dan jadi kalau orang punya selera, lo setuju nggak nih? Kalau lo punya selera, lo jadi jauh dengan hal-hal yang tidak lo inginkan. Benar. Setuju nggak? Setuju ya? Gue setuju. Karena lo punya selera, lo tahu yang lo mau. Ya udah, yang lo nggak mau lo nggak bakal ke arah sono lagi. Nggak bakal gue lakuin kayak gitu. Iya. Dan kita juga thank you lo gue dibawain Diablo, lo beer person ya. Gue udah habis sih. Tapi lo termasuk beer person kan? Maksudnya ke acara mana, ke gigs mana, bir aja paling enggak ada bir. Tapi lo suka whisky, liquor gitu-gitu nggak? Suka sih, gue suka. Itu tergantung momen sih kalau kayak gitu. Kalau bir kan kita bisa minum, thank you Cak. Kalau bir kan kita bisa minum santai gitu. Kalau yang minuman kayak whisky, liquor, kalau nggak apa namanya vodka gitu, itu tergantung momen sih. Kalau kayaknya momennya asik nih kalau gue bener-bener mabuk parah nih ya kan. Udah itu apa ya gue sikat tuh, udah. Biar balance aja. Benar. Kalau bir kan kita harus berapa kali buat nyimbangin teman-teman yang udah dapat. Ya kan? Gak tertuntut untuk hancur banget juga kan, bangun pagi besoknya juga masih enak gitu. Nah kalau itu kan produksi luar juga, ini bir juga ada sih produksi lokal. Cuma kalau yang lokal lo anggur standar lah ya, sama kolesom standar lah ya. Kalau emang anak-anak beli ya udah nih goceng ceban. Tapi kalau misalkan yang lain ada favorit lagi nggak yang dari luar Jakarta tuh, kayak misalkan arak atau arak gue suka arak Bali yang itu sih, apa namanya, arak Karangasem. Itu asik sih. Itu asik. Itu asik. Gue malah justru belum nyoba tuh. Asik tuh. Kalau topi miring gitu-gitu juga. Gila tuh zaman gue. Saguer. SMP tuh gue pernah. Jadi ke satu gigs ada cerita seru juga nih. Satu gigs pas gue masih SMP diajak temen gue yang emang lebih tua dari gue, dikasih tuh botolnya topi miring. Gue nggak tahu impactnya bakal kayak gimana, minum itu banyak kan, gue glek gak bisa pulang, gue apa dianterin pulang. Anjing kata gue. Nah itu dia, itu kan masih kecil kan. Kadang-kadang ada orang yang punya sifat nggak asik kalau udah kebanyakan hal-hal ini. Nah, jadinya nggak ganteng lah. Lo nongkrong minum kok lo gitu sih gitu. Suka lebay ya, yang kalau kelewat konteks dan kita bisa punya kesadaran untuk bantu ya nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, biarin, nanti kita tolong. Cuma ada juga yang kelewatan. Kayak lu biarin gua aja. Udah lu bentar lagi juga dipukulin orang lo. Nah, lo ada tips untuk menikmati minuman seperti ini bagi orang-orang supaya nggak jelek sifatnya? Ya dibawa santai aja sih. Minum-minum kayak gini dibawa santai aja, jangan dibawa kayak gue mau mabok nih, gue mau mabok, gue mau rusuh. Itu nggak keren sih, lu nggak ganteng sih. Gak santai gitu, ya, bener. Gue juga setuju sih. Ada tuh soalnya teman-teman gue yang gitu juga, yang udah gini, ayo minum gitu. Gue udah bawain botolnya, taunya diminum sendirian. Soalnya rootsnya juga minum-minuman alkohol kayak gini di luar sana emang buat santai kan. Nah benar. Jadi jangan yang lebay juga kali. Kalau di sini kan kayak orang buat, ayo mabok yuk, mabok.
udah nggak kayak gitu sih. Iya, Kalau kita sekarang ya, kalau gua paling kalau buat bikin lagu, produksi lagu, rekaman, oke ayo kita minum biar enak aja gitu, biar enjoy. Yoi. Biar happy aja. Biar happy aja. Jangan yang berlebihan. Oke deh Di kalau. klub sering banget ya. Nah itu. Jangan bisain gue, ya udah. Ntar lagi lu ketampol. Iya. Gue mau ini, cie. Terus curhat gitu. Nangis. Yoi. Ciwi-ciwi tuh banyak tuh. Itu tuh. Nyender. Wah kayaknya dia suka sama gue nih. Oh taunya dia mabok. Pas dia nyadar gitu. Gila. Lo tidak berkenan sama gue taunya. Tapi ya begitulah. Thank you banget Joe. Thank you Ben. Ini gimana kita Cheers dulu. Banyak banget hal yang gue dapetin. Seru sih sharing-sharing hari ini sih. Yoi man. Yang pasti sukses buat yang upcoming Summerland juga ya. Sukses juga buat lo. Thank you man. Bareng lah bikin yuk. Ayo. Kabarin aja gue siap sih, standby gue. Lo mau gue ngedis siapa gue ayo deh. Gue bikinin men. Asik. Yang penting gue collab juga sama keluar genre gue. Abis genre gue masing-masing banget. Curhat. Boleh tuh Ben, boleh. Boleh. Ya pasti sampai di sini dulu untuk belajar ganteng barengan sama Joe dari Summerlane, dan thank you buat semua yang nonton. Thank you buat Leuga nih. Yes. Leuga nih, asik. Leuga. Persembahan Indobrew dan spesial edisi ini thank you buat Diablo juga. Nih semoga episode nextnya bisa juga nih kalau mau nih. Leuga nih Diablo. Jadinya gini deh. Leuga nih Diablo. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih yang udah pada nonton. Jangan lupa ya lo tau lah, subscribe, komen yang asik. Kalau lo nggak asik nggak usah nonton lah. Ribet men. Gila hari gini masih aja cuma nyari perhatian dari komen negatif. Fuck you lah pokoknya. Tunjukin konten lu makanya. Iya. Kan bisa cuman komen doang. Yoi, balas dengan karya. Yoi, wah, setuju tuh gue. That's it. Thank you buat nonton semua. Thank you juga buat Joe. Thank you Ben. Sampai ketemu Indobrew di episode selanjutnya. Belajar ganteng bukan cuma fisik tapi selera. Peace.